Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, 50 seniman mural Lampung berpartisipasi mempercantik underpass di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Lampung. Lukisan mural berkonsep underwater menjadi tema pilihan untuk menghiasi sepanjang dinding underpass. Underpass Universitas Lampung akan dipercantik oleh lukisan mural bawah laut oleh tangan-tangan seniman Lampung. Sebanyak 50 seniman dari berbagai komunitas lukis Lampung bersama memperindah dinding underpass. Untuk pekerjaannya dilakukan dalam 2 shift, yaitu shift siang dan juga malam. Lukisan mural ini ditargetkan akan selesai dalam 2 pekan. Pada awalnya mural ini diinisiasi sama seniman-seniman muda Lampung, ya, diinisiasi, kemudian direspon oleh Pemda, oleh Pak Wali. Selanjutnya difasilitasi oleh Pemda. Saat ini kita dibantu oleh kawan-kawan seniman muda Lampung sekitar 50 orang. Ini kita dikasih waktu 2 minggu targetnya, tapi mudah-mudahan ini lebih cepat dari target. Sebelumnya, para seniman ini juga telah diberdayakan pemerintah untuk mempercantik flyover yang ada di Kota Bandar Lampung. Pemerintah di arah Kota Bandar Lampung turut memfasilitasi proses kreatif para seniman. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terdakwa pembunuh Ricky Nelson, politisi Partai Amanat Nasional, divonis 6 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Terdakwa Kurniawan Akbar dan Safri Alfikar, keduanya merupakan warga Bandar Lampung yang divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Menurut Majelis Hakim, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang merupakan mantan anggota legislatif sekaligus politisi Partai Amanat Nasional di Provinsi Lampung. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kurniawan Akbar alias Kurni bin Indonesia dan terdakwa Safri Alfikar alias Joy bin Sarif Ali almarhum, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 tahun. Kasus ini bermula pada Oktober 2018 ketika kerabat salah satu terdakwa dituduh melakukan pencurian dan dipukul oleh korban, sehingga terdakwa merasa tidak terima dan kembali menganiaya korban bersama 7 orang rekannya hingga tewas. Terdakwa terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi akhir, saudara. 3 terdakwa kasus korupsi Mesuji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Bupati Mesuji yang terlibat kasus korupsi dipidana hukuman 8 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Bupati nonaktif Mesuji Hamamik serta denda 300 juta rupiah dan pencabutan hak politik selama 4 tahun usai menjalani masa tahanan. Majelis Hakim menyatakan Hamamik terbukti menerima suap dalam pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. JPU KPK Subari Kurniawan mengapresiasi langkah Majelis Hakim yang telah menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan. Namun dirinya mengungkapkan akan ada tersangka baru di mana di dalam tuntutan tertera jelas peran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Nasmul Fikri. Sangat mengapresiasi putusan hakim ya, di mana seluruh hampir sebagian besar pertimbangan di dalam tuntutan kita diambil alih oleh hakim. Dengan jelas bahwa ada keterlibatan Kepala Dinas Saudara Nasmul Fikri. Nggak mungkin seorang kabid langsung, kan logikanya, logika yuridisnya seorang kabid bisa melampaui tugas atau wewenangnya Kadis di dalam khususnya perkara. 2 terdakwa lainnya, Taufik Hidayat yang merupakan adik kandung Hamamik, divonis 6 tahun penjara dan Wawan Suhendra pidana 5 tahun penjara.
Dalam persidangan, Majelis Hakim mengungkapkan hal yang memberatkan Hamamik adalah tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Cindy Tania pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.